pemirsa, Bincang Sore kembali menemani Anda. Kali ini kita masuk dalam season tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan, disilakan. Oke, Ibu boleh ke depan, Bu. Dengan Ibu siapa di sini? Saya Ibu Siti Fatimah dari RA Khadijah 158 Celuring. Baik, Ibu Siti Fatimah, pertanyaannya, Bu. Ini sebelumnya saya memberi penjelasan dulu. Di sekolah kami ada siswa yang di awal pembelajaran itu bagus, perkembangannya bagus, cara membedakan warna bisa. Nah, ketika nun sewu ibunya akhirnya pergi ke luar negeri. Nah, di rumah tinggal ayah. Lama-lama murid saya itu konsentrasi kurang. Ternyata tiap pagi sarapannya kurang siap. Jadi untuk penanganannya lebih lanjut, kanan kiri tetangga sudah berusaha untuk membantu, tapi ayahnya, kalau tadi dari narasumber kan ada persatuan untuk apa, ayah-ayah yang Peran ayah. peran ayah. Jadi ada pertemuan itu. Misalnya kami mengingatkan ayahnya, kelihatannya ayahnya kurang begitu respon. Maka solusi apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih. Dan itu termasuk stunting yang bagaimana? Kalau lama-lama otaknya kurang cerdas, menurun dan menurun. Terima kasih. Tapi kalau untuk kondisi fisiknya bagaimana, Ibu? Fisiknya agak lemah, terus kurang begitu berkembang, agak kurus begitu. Oh, seperti itu. Oke. Baik, disampaikan terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Siti Fatimah. Boleh kembali ke tempat, Ibu. Jadi pada intinya karena kurangnya kasih sayang dari ibunya ke luar negeri, akhirnya diasuh oleh ayah, kurang asupan untuk sarapan ketika sekolah, konsentrasi terganggu, fisik juga terganggu. Nah, solusinya seperti apa? Kami persilahkan kepada kedua narasumber untuk memberikan jawaban kepada Ibu Siti Fatimah agar solusinya bisa kita selesaikan bersama-sama ya. Disilakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah ya. Kalau kami lihat ini memang kayaknya masuk pada kategori pola asuh ya. Jadi sang ayah mungkin kurang telaten atau juga ada kesibukan lain sehingga anaknya tidak mendapatkan perhatian yang cukup, tidak mendapatkan gizi. Seperti tadi yang saya ceritakan, ketika anaknya menangis hanya dikasih makan yang penting kenyang ya, kemudian dibiarkan. Nah, kalau dari ciri-cirinya tadi Mbak Devi, anaknya semakin menurun konsentrasinya, semakin lemas, itu ya memang berarti kekurangan gizi. Betul. Ya, kekurangan. Tapi kalau dia dinyatakan stunting, belum bisa kita pastikan dia stunting. Tapi kekurangan gizi iya menurut saya, karena kalau lihat dari ya kita aja lah, kalau kita sudah lemas itu berarti kita perlu vitamin ya, perlu vitamin ya. Nah, ini caranya Bapak Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu juga yang paham dengan culture-nya di daerah ibu-ibu ya. Kalau kami sih secara umum mungkin bisa memberikan masukan, ya diajak rembuk bapaknya, disampaikan. Karena kalau tidak nanti anak ini akan semakin hari semakin menurun. Nanti ketika masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi akan terus ketinggalan dari teman-temannya, kan kasihan. Nah, memang kita tidak tahu kebutuhan keluarga itu, apakah memang orang tuanya sang bapaknya sangat sibuk karena ada kebutuhan lain. Nah, itu yang nanti harus dicari penyebabnya. Alangkah lebih baiknya nanti kalau diajak bapaknya bisa ikut yang namanya BKB tadi. Karena di dalam BKB banyak informasi-informasi atau keterangan-keterangan tentang bagaimana pola asuh yang baik terhadap anak-anak. Demikian dari saya, nanti Pak dilengkapi Pak. Baik, disampaikan terima kasih Bapak. Pak Lukman menambahkan, ya, disilakan mungkin, Pak. Kami menambah ya, ada beberapa dalam pengasuhan anak memang. Kalau melihat dari, saya tidak bisa mengatakan anak itu stunting atau tidak. Karena untuk menilai stunting itu ada parameternya, parameter ukuran-ukurannya, tinggi dibanding usia. Tapi kadangkala untuk melihat kognitif dan kecerdasan itu sukar kita mengukurnya kalau tidak dengan parameter-parameter khusus seperti itu. Tapi kalau melihat dari kasus yang tadi diceritakan itu memang masalah pola anak asuhnya saja. Ya, kita akan mempunyai program sebenarnya, program bagaimana orang tua hebat seperti itu. Jadi orang tua hebat itu orang tua yang sebagai ibu dan ayahnya bisa memposisikan dirinya bagaimana untuk melakukan pola asuh terhadap anaknya. Seandainya
ibunya tidak bisa, ya pola asuh dari ayahnya ini bagaimana mereka melakukan intervensi semaksimal mungkin terhadap anaknya. Sekarang seandainya bagaimana untuk melakukan hal seperti itu, tentu butuh konsultasi dan sebagainya. Dalam hal ini mungkin nanti di lembaga-lembaga sekitar, mungkin tetangganya disampaikan tadi, tetangganya sudah perhatian dan sebagainya. Tapi ini butuh lembaga formal yang harus dilakukan pendekatannya, bukan hanya pendekatan secara individu, tapi pendekatan mungkin dari lembaga ya, lembaganya ini harus secara kelembagaan mendekati si namanya ayah ini gimana untuk melakukan perlakuan seperti terhadap anaknya. Tidak bisa kalau tetangganya itu secara familiar dan tidak bisa, harus lembaga. Baik, disampaikan terima kasih banyak Bapak. Boleh tepuk tangan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa yang telah memberikan pemaparan mengenai percepatan penurunan stunting demi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Melaku-melaku nang Banyuwangi, ojo lali tuku blimbing. Yuk masyarakat Banyuwangi, bersama-sama kita cegah stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.